Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai filsafat, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk. Begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, bahasa daerah, pulau, adat, istiadat, kebiasaan budaya, serta warna kulit jauh berbeda satu sama lain, tetapi mutlak harus dipersatukan. Mengantar perkuliahan pendidikan Pancasila, mahasiswa diharapkan dapat menguasai kompetensi bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila, menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diploma maupun sarjana, menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dalam sistem pendidikan di Indonesia, urgensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa sebagai calon pemegang pangkat estafet kepemimpinan bangsa untuk berbagai bidang dan tingkatan, yaitu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif. Fungsi dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang ia anut. 2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat. Kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia adalah contoh penerapannya. Majikan tidak sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berkeperi kemanusiaan. 3. Persatuan Indonesia, artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Golongan yang selalu harus diwujudkan. Contoh penerapannya tidak terlalu mendengarkan kebudayaan masing-masing daerah untuk melihat siapa yang terbaik, tetapi dipelajari dan ikut melestarikan dengan serta meyakinkan bahwa perbedaan itu baik. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi dengan memberikan ketentraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat dengan mengikutsertakan perwakilan setiap rakyat. Contohnya segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi kebersamaan dengan banyak masyarakat. 5. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan status sosial. Contohnya pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membedakan agama, ras, suku, dan bangsa. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara adalah pedoman hidup dalam berpikir baik dari segi kehidupan pribadi maupun umum. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia HAM atau HAM di Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam pendahuluan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life sebagai bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan suatu tuntunan Pancasila sebagai sistem etika. Dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga mempunyai kemampuan menampilkan sikap spiritualitis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, yaitu
masih terjadinya pelanggaran atas dasar HAM dalam kehidupan bermasyarakat, masih adanya ketidakadilan hukum dalam peradilan di Indonesia, banyak terjadi pengingkaran dalam pembayaran pajak. Esensi Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Sila pertama, ketuhanan mencerminkan bahwa Tuhan merupakan penjamin prinsip orang. Sila kedua, kemanusiaan memiliki prinsip actus humanus. Sila ketiga, persatuan memiliki arti kesediaan hidup bersama di atas kepentingan individu dan kelompok. Sila keempat, kerakyatan sebagai sistem etika terletak pada konsep musyawarah. Sila kelima, keadilan sebagai perwujudan dari sistem etika, tidak menekankan pada kewajiban atau tujuan saja. Generasi penerus melalui Pancasila dan kewarganegaraan diharapkan akan mampu mengantisipasi di hari depan dan senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dalam hubungan internasional, serta memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan perilaku yang cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Selain itu, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang berbudi luhur, berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, tampil, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Konflik agama di Poso. Konflik agama di Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas sampai menyentuh ke level agama. Padahal bila merujuk pada akar sejarahnya bahwa awal mula terjadinya konflik bertemu pada sistem budaya, dalam hal ini menyangkut soal buku dan agama. Dua unsur inilah yang kemudian mengemuka dan menjadi bom Poso yang kemudian menjadi luka sejarah umat beragama di Indonesia. Kronologis pertama konflik Poso yaitu pada tahun 1992 Rusli Laboyo yang awalnya beragama Islam pindah ke agama Kristen dan menjadi seorang pendeta yang dalam makalahnya memuja Nabi. Yang kedua tahun 1995 jadi peristiwa Maladi, kelompok pemuda Kristen yang berlatih bela diri taekwondo melempari masjid di Tegalrejo yang kemudian dibalas oleh 300 pemuda Tegalrejo dan Lawangan dengan melakukan perusakan rumah. Yang ketiga pada tahun 1998 perkelahian sekelompok remaja Kristen Lombogia dengan remaja Masjid Pondok Pesantren Darussalam ke Kelurahan Sayu. Kronologis kedua konflik Poso yaitu pada tanggal 15 April tahun 2000 muncul berita yang ditulis pada harian Mercusuar yang memuat hasil wawancara dengan anggota DPRD Sulawesi Tengah Cailani Umar yang mengatakan jika aspirasi yang menghendaki Dr. Tamsik Lajani menjadi Sekwila Poso diabaikan oleh pemerintah daerah kota, Poso akan dilanda kerusakan yang bernuansa sara seperti yang telah terjadi pada tahun 1998. Kemudian kasus yang lain membuat keadaan semakin runyam. Adalah terjadi lagi perkelahian pemuda di terminal yang melibatkan warga Lombogia dan Kayamanan, di mana 127 rumah, 2 gereja, sekolah Kristen, dan gedung Bayangkara dibakar. Kronologi ketiga konflik Poso yaitu pada tanggal 16 Mei tahun 2000 pembunuhan warga muslim di Taripa yang disusul dengan isu penyerangan dari arah Tentena oleh pasukan merah sebagai balasan konflik April yang diperkuat dengan terjadinya pengungsian warga Kristen. Isu tersebut benar adanya dimulai dengan penyerangan oleh kelompok Cornelis Tibo yang berpakaian ninja yang berpakaian seperti warna yang hitam-hitam. Pembangunan yang terjadi di Pondok Pesantren Wali Songo dengan 70 orang yang tewas. Dampak kasus Poso secara mikro, menurut saya yang pertama ada bidang budaya yang runtuhnya nilai-nilai kebersamaan, kerukunan, kesatuan yang menjadi bingkai dalam hubungan sosial masyarakat Poso. Dampak kasus Poso secara mikro menurut saya di bidang hukum itu
seperti terjadinya disintegrasi dalam masyarakat khusus ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok merah dan kelompok putih. Menurut saya dampak kasus Poso secara mikro di bidang politik, legalisasi pemaksaan kehendak kelompok kepentingan dalam pencapaian tujuannya. 2. Jatuhnya kewibawaan pemerintah daerah di mata masyarakat. Menurut saya dampak mikro dalam bidang politik adalah terhentinya roda pemerintahan dan legalisasi pemaksaan kehendak kelompok kepentingan dalam pencapaian tujuannya. Menurut saya, dampak kasus Poso secara makro di bidang budaya agama, dilarangnya ajaran agama dari ketua kelompok yang bertikai dalam mencapai tujuan politiknya. Dampak kasus Poso secara makro menurut saya di bidang hukum tidak dapat dipertahankan nilai-nilai kemanusiaan akibat terjadi kejahatan terhadap manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan terhadap anak serta orang tua dalam pelecehan seksual. Saya di bidang ekonomi, dampak secara makro dari masalah tersebut adalah lepas dan hilangnya faktor dan sumber produksi ekonomi masyarakat seperti sawah, tanaman, kebun, mesin gilingan padi, traktor tangan, rumah makan, hotel, dan lain sebagainya. Menurut saya dampak kasus Poso secara makro di bidang ekonomi, terhentinya roda perekonomian. 2. Munculnya pengangguran dan kelangkaan kesempatan kerja. Kesimpulannya, pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila yang sangat penting untuk disosialisasikan kepada seluruh Indonesia. Pengalaman nilai-nilai Pancasila tersebut dapat melalui mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Apabila pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila ini memudar, maka ikut memudar pula jati diri bangsa Indonesia.